Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du. Para bapak, ibu, teman-teman jamaah kajian menjelang buka puasa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun, karena seandainya lah kita mempunyai masalah, mendapatkan cobaan atau apapun namanya, semua itu tidak seberapa dibanding rahmat nikmat yang tercurah kepada kita. Maka Nabi kita yang mulia mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala kulli hal, dalam situasi kondisi apapun. Dan saat ini dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, alhamdulillah, semangat beribadah kita, semangat Ramadan kita tidak ikut tergusur, tapi justru semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan Jamalitkon meskipun 1 tahun sekali. Memang ya, 1 tahun, Masya Allah. Dan juga mohon maaf karena menyalahi jadwal yang semestinya. Jadwalnya buka puasa dan kajian diadakan kalau tidak salah hari Senin dengan hari apa begitu, tapi ini hari Sabtu. Kemarin itulah al-insanu bitadbir wallahu bitaqdir. Manusia yang mencoba mengatur dan merekayasa, tapi ketentuan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mohon agar waktunya diajukan Sabtu sore sampai malam, insya Allah saya di sini, dengan harapan besok pagi bisa di Fajar Sakinah Al-Amin. Tapi kemarin kami mendapatkan informasi, ini kami juga sampaikan kepada para bapak ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa sebelum ini kami bertugas di kampus Putri Mantingan, Gontor Putri 1, sudah 10 tahun 3 bulan. Kemudian kami dipanggil oleh bapak-bapak kiai, bapak pimpinan dalam rangka pemerataan kesempatan, pemberdayaan kader dan estafet. Kami mendapatkan tugas-tugas fase baru untuk menguatkan Gontor Pusat. Sementara di kampus-kampus cabang sekarang diamanahkan kepada adik-adik kami yang jauh lebih muda, 20 tahun di bawah kami usianya, agar mereka mulai belajar. Jadi 5 hari ini kami sudah pindah ke kampus pusat, dan besok pagi kami dikumpulkan oleh bapak pimpinan untuk mendapatkan pengarahan-pengarahan berkaitan dengan tugas-tugas kami. Maka saya mohon maaf tadi terpaksa izin bahwa besok pagi tidak bisa mengisi kajian Ahad pagi di Fajar Sakinah. Tapi alhamdulillah di Al-Itqan ini kita masih berkesempatan untuk bersilaturahim. Para bapak ibu yang berbahagia, kajian menjelang buka puasa sudah hampir jam 5, dalam suasana sudah haus, sudah capek, suara sudah serak, banyak baca Al-Quran gitulah. Maka tidak bijak kalau kita mengkaji hal yang berat-berat.
Das kajian kita yang enteng-entengan saja, yang ringan-ringan, kajian yang sehari-hari. Para Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu keistimewaan bulan Ramadan ini adalah bulan istijabah. Bulan di mana doa permohonan kita lebih terbuka untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita semestinya memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk maksimal bersungguh-sungguh tenanan memohon berdoa kepada Allah. Dalam rangkaian ayat-ayat puasa itu tentang doa disisipkan di tengah-tengah ayat-ayat puasa. Ayat puasa dalam surat Al-Baqarah diterangkan 182 dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kemudian dilanjutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan sampai akhir. Kemudian nanti ada ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dilanjutkan lagi dengan ayat puasa lagi, uhilla lakum lailatas syiyam dan seterusnya. Jadi di tengah-tengah ayat puasa ada ayat yang menganjurkan kita untuk berdoa. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku pasti akan memenuhi panggilan permohonan seseorang yang berdoa memohon kepadaku kalau memang dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaknya dia atau mereka memenuhi perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka terbimbing. Para Bapak Ibu yang berbahagia, doa ini kedudukannya istimewa, tapi sering kita kadang-kadang meremehkan. Coba seandainya jamaah ini diadakan ujian lesan hafalan doa-doa, kira-kira hafalannya banyak apa enggak? Coba diuji, coba yang dihafal berapa doa-doa dari Al-Quran. Ustaz, doa itu kan tidak mesti dari Al-Quran, tidak mesti dari maksurat hadis Nabi. Doa kan Allah itu maha mengetahui, Allah itu faham apa yang kita minta dengan bahasa apa saja, betul. Tapi tentu saja kalau kita berdoa dengan ada'iyah maksurah yang dicontohkan oleh Nabi lebih utama, karena Nabi kita yang mulia dikaruniai jawami'ul kalim, pemilihan kalimat-kalimat yang tepat dan akurat, mengandung makna yang luas dan dalam. Apalagi doa-doa dalam Al-Quran luar biasa. Kita yang setiap hari berdoa tapi kadang-kadang belum serius, males menghafalkan doa-doa itu. Ini perlu menjadi perhatian kita semuanya. Lah, kalau kita males menghafalkan doa-doa, itu bagian, mohon maaf, dari kegersangan hati seseorang. Sebaliknya, seseorang yang menikmati berdoa, dia bisa khusyuk berdoa, dia tenggelam ketika berdoa, dia bisa bermunajat, beribtihal, dia bisa berkeluh kesah apapun dalam doanya itu, maka itu bagian dari kemakmuran iman di dalam dirinya. Dia mendapatkan nikmat anugerah berupa bisa menikmati doa. Kadang-kadang kita ajak berdoa gitu, nek rodok dawa sithik ya protes, dawa men ta dongane gak mari-mari. Kenapa kita kok tidak bisa menikmati doa? Tapi kadang-kadang, mohon maaf, banyak anak-anak muda kalau menikmati musik berjam-jam kuat, doa 5 menit kedawan. Kemudian juga kita sendiri kurang bisa menikmati doa. Maka sungguh kalau kita bisa khusyuk dan menikmati doa, itu bagian dari kemakmuran keimanan di dalam hati kita untuk tidak kita remehkan. Ad-doa mukhul ibadah. Kata Nabi kita yang mulia, doa itu
ibadah bukan sembarang ibadah, tapi saripati, inti dan otaknya ibadah. Itulah doa. A'dhamul ibadat min a'dhamil ibadat, doa termasuk ibadah-ibadah yang agung. Para bapak ibu yang berbahagia, kadang-kadang kita salah lagi. Kita beranggapan doa itu seolah-olah mantra, bim salabim, doa ini makbul begini, kalau pengen begini doa ini nanti akan begini. Dan akhirnya ketika merasa kok belum dikabulkan, kita setengah frustasi, setengah kecewa. Itu kita salah dalam persepsi tentang doa. Doa itu ibadah, sholat itu ibadah, puasa itu ibadah, haji itu ibadah, baca Quran ibadah. Jadi ketika kita berdoa ya seperti kita baca Quran, ketika kita berdoa seperti kita sedang sholat, nikmati saja. Nanti hasilnya pasti ada dan tidak akan merugi. Para bapak ibu yang berbahagia, kita kenal iblis, laknatullah alaih. Iblis pembangkang, itu pun mohon kepada Allah dan permohonannya dikabulkan loh. Itu iblis. Angzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis itu ketika dilaknat bahwa dia akan kekal di neraka, dia masih mohon, ya Allah, angzirni ila yaumi yub'atsun, beri aku tenggang waktu, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Dikabulkan. Lho niku iblis mawon ndonga nyuwun dumateng Allah dikabulkan. Masa awake dhewe gak pede untuk berdoa? Yakin dikabulkan. Terus nek ndonga kadang-kadang kita ini kurang tenanan itu. Kurang bersungguh-sungguh. Kurang bersungguh-sungguh. Doa, ada orang yang berdoa Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma atini kada in syi'ta, gitu kan. Ya Allah ampunilah kalau engkau berkenan, gitu loh. Ya Allah ya, kalau memang engkau berkehendak ya kasihanilah saya. Jangan in syi'ta. Jadi yakin. Is'alullah wa anta muqinun, is'alullah wa antum muqinun. Berdoalah, mohonlah kepada Allah dan Anda betul-betul yakin dengan apa yang Anda doa. Itulah artinya falyastajibu li wal yu'minu bi li'anna Allah ta'ala la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin, karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, doa yang setengah-setengah, yang tidak sungguh-sungguh. Para bapak ibu yang berbahagia, bulan Ramadan sekali lagi bulan istijabah, dikabulkannya doa. Maka mari kita maksimalkan. Ini sudah masuk malam ke-27, tinggal sekian hari. Ya, apapun masalahnya, ini kita semuanya manfaatkan. Para bapak dan ibu yang berbahagia, ada kadang-kadang pertanyaan kritis. Ustadz, umat Islam itu kan jumlahnya banyak, mungkin 1,5 miliar. Setiap tahun sebelum pandemi itu kan juga 3 juta orang tiap tahun haji. Yang umroh setiap hari luar biasa. Yang pada berpuasa, orang yang soleh di mana-mana banyak. Berdoa untuk kejayaan Islam, agar umat Islam ini menjadi umat yang mulia, yang jaya, tidak ditindas di mana-mana. Di Indonesia ini umat Islam bagaimana bisa mulia dan jaya, tidak terpinggirkan, terkriminalisasikan dan lain sebagainya. Sekarang ini seolah-olah kok kita ini merasa terdominasi. Terus yang berdoa itu mana doanya, mana hasilnya? Yang tiap Jumat katanya waktu mustajab imam berdoa semua mengamini, mana Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, mana buktinya, mana faktanya? Doa kita kok sebenarnya belum dikabulkan, ini apa sebabnya? Gitu. Faktanya kan begitu, yang berdoa setiap saat banyak. Ini menjelang maghrib, ini waktu yang mustajab. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu sedang berpuasa, luar biasa kita berdoa. Tapi ada pertanyaan kritis seperti tadi. Sudah banyak yang berdoa, orang-orang soleh ketika di Arafah berdoa. Sedemikian rupa yang umroh berdoa, di Multazam berdoa, batas sholah kita berdoa, mendoakan umat Islam. Dan banyak orang-orang kunut nazilah,
agar Islam mendapatkan kejayaan, musuh Islam dicerai-beraikan. Tapi faktanya kok kita masih terbelakang, kita ditindas, kita dilemahkan, didiskreditkan. Ini gimana ini doa-doa ini? Wonten kadang-kadang pertanyaan kados mekaten. Nah, jawabannya gimana kira-kira? Jawabannya ada dua. Yang pertama, kalau Allah menghendaki untuk mengabulkan doa, itu dengan cara yang Allah bil kaifiyah allati aradah Allah, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, fil hin wal waqt allati aradahu Allah, pada waktu dan kesempatan yang dikehendaki oleh Allah. Bisa jadi kita berdoa, tapi kita tidak tahu lewat siapa, kapan, dan bagaimana nanti Allah akan membela agama ini dan memenangkan Islam. Bisa jadi lewat anak-anak kita, lewat para pelajar santri-santri kita, bisa jadi lewat jamaah-jamaah masjid, lewat siapa saja. Allah Maha Kuasa. Kita tidak mengatur semua itu, kita memohon. Nanti kapan dan bagaimana Allah yang akan menentukan. Siapa yang menyangka di Turki yang 1 abad, hampir 1 abad, didominasi oleh kekuasaan militer, dan di sana sekularisasi sedemikian kuat mencengkram, dan sekularisasi itu berlawanan dengan fitrah, maka dia susah diterapkan kalau tidak dengan tangan besi dan dengan paksaan. Sampai azan pun diganti, sholat diganti tata caranya, orang dilarang pakai kerudung, pelajaran-pelajaran agama ditiadakan. Siapa yang menyangka? Tapi dari doa-doa orang-orang yang ikhlas, bersungguh-sungguh, akhirnya Allah memunculkan orang-orang hebat model Erdogan. Allah yang mengatur, entah dengan cara seperti apa, kapan waktunya. Kewajiban kita berdoa dan jangan putus asa. Indonesia, ya mungkin dari jamaah Itkon nanti yang muncul, Allahu a'lam, bil kaifiyah allati aradaha Allah, fil hin wal waqt allati aradahu Allah. Waktu dan cara Allah yang maha. Tugas kita berdoa saja, berdoa dan berusaha tentunya. Para bapak ibu yang berbahagia, yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan tadi, adalah tugas kita introspeksi. Sudahkah doa kita benar? Sudahkah doa kita memenuhi adab, memenuhi etika, syarat-syaratnya untuk diterima atau tidak? Bisa jadi kita berdoa, tetapi doa-doa kita belum memenuhi syarat. Maka mari yang pertama kita kupas ayat yang tadi sudah kami baca. Bagaimana agar doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah? Yang pertama, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada kata kunci. Kata kuncinya adalah ibadi. Apabila hamba-hambaku. Maka di sini para ulama membahas, seorang apabila ingin doa-doanya dikabulkan oleh Allah, hendaknya dia betul-betul meningkatkan kualitas ubudiyahnya kepada Allah, penghambaannya kepada Allah. Ya, ubudiyahnya. Bagaimana kita memohon kepada Allah, sementara sehari-hari faktanya kita lebih senang menjadi, na'udzubillah, itu banyak orang yang lebih senang menjadi hambanya dunia. Dia lebih senang menjadi hambanya syahwat. Dia lebih senang menjadi hambanya jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa ilam yu'ta lam yarda. Celaka orang-orang yang menghambakan diri kepada dinar, kepada materi, kepada jabatan, kepada kedudukan. Segala cara dia tempuh untuk mendapatkan kekayaan, tidak mempedulikan halal dan haram. Untuk berkuasa, segala cara ditempuh, dengan manipulasi lah, dengan intimidasi lah, dan lain sebagainya, untuk melanggengkan kekuasaan apapun. Undang-undang kalau perlu dirubah, diamandemen, seluruh partai dikuasai, dipecah belah, segala cara ditempuh.
Ini gambaran mereka yang menghambakan diri kepada dunia, kepada jabatan, kepada kedudukan, yang dikabulkan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, maka mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas ubudiyah kita, bahwa kita ini hamba Allah. Hamba Allah betul-betul yang menghambakan diri kepada Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu doa-doa kita akan dikabulkan. Para bapak ibu yang berbahagia, dalam sebuah ayat kita mendapatkan cerita bahwa ada orang-orang yang mereka mungkin di dunia ini menyekutukan Allah, tapi ketika mereka naik kapal, kapalnya mulai berlayar, anginnya spoi-spoi bertiup, pemandangannya indah, lautan terbentang kayak permadani. Tiba-tiba angin topan datang, gelombang tinggi bertubi-tubi datang, memukul kapal kanan, kiri, dan sebagainya. Ketika itu apa yang terjadi? Mereka betul-betul kembali kepada fitrah karena merasa hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Dan kalau mereka tidak memohon sungguh-sungguh kepada Allah, mereka akan celaka. Ketika itulah yang mereka di luar orang-orang musyrik menyekutukan Allah, mereka menjadi hamba dunia, hamba uang, hamba syahwatnya. Pada saat bencana seperti itu betul-betul menjadi hamba Allah. Mereka kembali kepada fitrah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah. Maka ini gambaran bahwa kalau kita ingin agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, maka ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah lah yang harus kita kuatkan. Yang kedua, para bapak ibu yang berbahagia, doa kita agar diterima oleh Allah, kita perkuat hubungan kita. Kita ini nelpon saja tidak akan nyambung kalau nggak ada sinyal. Kalau sinyal lemah, putus-putus, nggak jelas suaranya. Itu sebagai gambaran dibutuhkan sinyal yang kuat sehingga enak ngomongnya, jelas. Nah sekarang bagaimana sila hubungan kita dengan Allah? Kalau kita masih enggan mendekatkan diri kepada Allah, jalan menuju Allah justru kita tutup, kita sekat, kita buntu. Bagaimana mungkin doa-doa kita akan dikabulkan, dan bagaimana mungkin pertolongan Allah akan turun kepada kita? Bagaimana seseorang itu membuntu jalur-jalurnya, jalannya kepada Allah dengan dosa, dengan kemaksiatan, dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melanggar aturan-aturan Allah. Jadi sama saja kita berdoa, tetapi di sisi lainnya kita enggan melaksanakan kewajiban, kemungkaran kita laksanakan, hubungan kita dengan Allah tidak kita mesrakan, maka doa itu lepas, tidak akan sampai membuka pintu-pintu langit. Pertolongan Allah juga tertutup, tidak akan sampai kepada kita karena tertutup dengan dosa-dosa, kemungkaran, kemaksiatan yang kita lakukan. Para bapak dan ibu yang berbahagia, di samping itu ada beberapa syarat lainnya yang harus kita penuhi agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga adalah hendaknya kita ini menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mohon kepada Rasulullah SAW, Ud'ullaha li ya Rasulullah li an akuna mustajabad da'wah. Berdoalah kepada Allah untukku ya Rasulullah agar aku menjadi orang yang doanya dikabulkan. Maka Nabi yang mulia bersabda, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka kamu akan menjadi orang yang doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak saat itu Sa'ad betul-betul menjaga apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, semuanya betul-betul halal. Apa yang masih meragukan ditinggalkan.
Ittaqa asyubuhat, faman ittaqa asyubuhat faqad istabra alidinihi. Yang syubhat, yang meragukan ditinggalkan, maka dia betul-betul agamanya menjadi bersih. Itulah syarat diantaranya agar doa kita dikabulkan. Tapi bagaimana kita berdoa pengen dikabulkan oleh Allah, hak orang lain kita ambil, kita hukumi sendiri, timbangan dalam jual beli kita curang, kualitas merek kita palsukan, yang mestinya gaji hak buruh kita bayar kita tunda-tunda, padahal a'ti al-ajir ajrahu qabla an yajifa irquhu. Kata Nabi yang mulia, para buruh upahan itu kasih upahnya sebelum keringatnya menjadi kering. Kalau kita suka nahan-nahan, nanti dikurangi, dimanipulasi. Kita yang bekerja menjadi pegawai, kerjanya jam sekian sampai jam sekian, datang terlambat, pulang duluan. Apa ya halal rezekinya? Minimal bercampur dengan yang syubhat. Itulah sebabnya doa tidak segera dikabulkan. Yang kita makan tidak bersih dalam perniagaan, apalagi sudah terkumpul harta banyak, wajib zakat, nggak dikeluarkan zakat, apa dikabulkan doa kita? Enggak. Ya Allah, itu kata-kata atib mat amaka takun mustajabad dakwah. Jadi masyarakat ini kalau pengen doanya dikabulkan, kita harus bekerja, berdakwah, berjuang, membangun masyarakat yang bersih. Masyarakat yang bersih bermuamalah, bukan masyarakat yang muamalahnya penuh kemungkaran, masyarakat yang bersih dari kemaksiatan. Kita harus bekerja, harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, jalan-jalan menuju istijabahnya doa tersekat, tertutup, sinyal tidak ada kepada Allah. Kalau kehidupannya penuh dengan hal-hal yang haram, bisnisnya haram, ininya haram, maka doa kita akan tertolak. Jadi sebaiknya kita introspeksi bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu yang berbahagia, salah satu lagi agar doa kita dikabulkan oleh Allah adalah kita ini berdoa di tengah-tengah kita berusaha. Jangan sampai terlalu pasif. Terlalu pasif itu hanya berdoa tapi tidak mau berusaha. Seperti seorang pemuda pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, kerjanya di masjid, iktikaf siang dan malam, berdoa tapi malas bekerja. Dia mengandalkan bantuan saudara-saudaranya, teman-temannya untuk bisa makan, untuk bisa minum. Dia menjadi tanggungan teman-temannya. Kata Nabi yang mulia, saudaranya yang menanggung itu lebih mulia kedudukannya di sisi Allah daripada anak ini. Dan anak itu ditanya, "Hai anak muda, jam segini kamu masih di masjid, apa kamu tidak bekerja?" Dia mengatakan, "Saya mohon rizki, karena rizki ada di langit, saya berdoa kepada Allah." Betul, tapi harus berusaha. Diusir oleh Umar, fa innas sama la tumtiru dhahaban wala fiddah, karena langit tidak menurunkan hujan berupa emas dan perak. Nah, para bapak ibu yang berbahagia, terus bagaimana doa yang dikabulkan? Kita belajar dari para sahabat, dari Nabi yang mulia. Dalam perang Badar, umat Islam hanya 313, 313, bukan 212, hampir sama ya, 313. Hanya ada 2 orang pasukan yang naik kuda. Nah, ketika itu pasukan sudah berhadap-hadapan, masing-masing menyiapkan senjatanya, 313 melawan hampir 1000 orang. Pada saat itulah umat Islam istighosah. Istighosah. Jadi kapan istighosah? Di medan perang itu istighosah. Itastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian istighosah, mohon pertolongan kepada Tuhanmu, dan Allah kemudian menurunkan bantuannya berupa malaikat ribuan yang turun membela mereka. Jadi berdoalah, tapi Anda berada di medan perjuangan, Anda di medan peperangan,
Berdoalah dapat rezeki, tapi Anda bekerjalah di pasar, di berniaga, bisnis, berdoa. Tapi kalau Anda nggak mau usahanya berdoa, maka ada sebab, tentu ada akibat, nggak ada gunanya hanya berdoa tanpa usaha. Demikian pula Nabi kita yang mulia ketika sudah menjelang pertempuran, ya Rabb, anjis ma wa'atani, wahai Tuhanku, penuhi apa yang kau janjikan kepadaku, yakni mendapatkan kemenangan. Intuhlak hadhil isabah minal Islam wa minal muslimin la tu'badu fil ardi. Ya Allah, kalau kelompok kecil dari umat Islam ini terbinasakan dalam perang Badar, bisa-bisa engkau tidak disembah lagi di muka bumi. Berdoanya Nabi di medan pertempuran, pertolongan Allah datang. Malaikat, para bapak ibu yang berbahagia, tidak serta-merta turun menyertai, mendukung, membela orang-orang yang malas, tapi malaikat akan turun kepada para pejuang. Intansulullah yang surkum. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan istijabah doa kalau kita bekerja keras, kita berjihad, kita berdakwah, kita beramar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Itulah hal yang sederhana sehari-hari kita berdoa, tapi kadang-kadang mungkin kita kurang serius. Mudah-mudahan sisa hari-hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sudah waktunya berbuka puasa, Masya Allah. Ini waktu yang mustajab dan kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqa wa qalban syakira wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min sakhatika wa minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.